Kalau kalian tahu kodenya adalah EG1 buatan Lineweber. Tapi Oke, selamat datang People of Northern. Balik lagi bersama saya Christian, founder Energy Coffee. Di depan saya ini sepertinya kalian akrab sekali ya. Ini adalah grinder Sultan. Kalau kalian tahu kodenya adalah EG1 buatan Lineweber. Tapi dulu, enggak deh. Ini adalah grinder SG1 alias tembakannya dari Mischief. Grinder ini dikirim sama Kobeni untuk keperluan review gitu. Jadi kalau kalian yang merasa mungkin, oh kok channel ini support barang-barang counterfeit, buat saya ini kita tujuannya adalah untuk mereview grinder karena harganya lumayan miring banget guys. Cukup dengan 26 juta kalian sudah dapat grinder ini dengan konstruksi yang saya bisa bilang 1:1 ya sama grinder originalnya. Saya penasaran juga gimana kurang lebih kayak reviewnya grinder ini karena buatannya sih solid banget dan cukup dibanderol dengan harga 26 juta doang. Dan kalau kalian merasa ini bakal enteng banget, enggak, ini berat banget guys. Lumayan, kayaknya 25 kilo ada. Fiturnya juga sama, jadi keunggulannya grinder Lineweber sebetulnya dia punya istilah kata apa? Copot-copotnya tuh benar-benar less screw banget, jadi kalian bisa pembersihan tuh secara magnetik. Contohnya kayak ngelepas hoppernya sendiri. Nah, ini sudah magnet. Dan saya sendiri baru pernah counter sama grinder EG1 itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Sementara kalau dengan grinder SG1 ini semoga nanti ada yang mau minjemin, jadi kita bisa istilah kata komparasi 1:1. Ngatur grind size-nya juga bisa di sini sama dari magnet, terus kalian bisa kasarin dan halusin. Dan plus poinnya lagi dari SG1 ini adalah sudah ada built-in SSP bur. Nanti kita akan lihat. Oke, jadi keunggulannya grinder ini adalah sudah built-in SSP bur untuk SG1 ini. Dan punya speed yang bisa diatur juga sesuai dengan grinder aslinya. Terus motornya juga nanti habis gini kita bakal tes nyalain ya guys. Yang pasti ini sih build-nya solid banget dan habis ini kita bakal ngebrew kopi dan kita komparasi nanti cuppingnya sama Mazer ZM yang biasa kita pakai harian. Jangan kemana-mana. Jadi kita hari ini bakal pakai kopi Trawas Nitro by Thrive Coffee Company. Kita akan cupping, satu akan kita gunain untuk cupping menggunakan ini dengan kurang lebih bur speednya dari 800 dan 8 gram. Cuman yang uniknya dari grinder ini ya, tadi saya coba RDT malah nyangkut. Sementara kalau kita tidak RDT malah lebih nol. Nah, kayak begini kita bakal cobain. Kira-kira kata tes giling ya guys. Speed 820. Ini timbangannya 8 gram. Kita coba giling tanpa RDT. Bisa dilihat ya. Nah, dia ada yang ini. Ya, masih 8 gram guys. Jadi ini dia semakin tidak di RDT semakin keluar. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya. Lumayan banyak statiknya juga. Terus sekarang kita bakal giling dengan Mazer. Kalau dari segi ini bisa lihat sendiri ya. Kalau Mazer kan harganya di 55. Sementara kalau SG1 atau IG1 KW ini kita bisa lihat sendiri. Sebetulnya dia bagus juga, cuman kalau dari segi aroma sendiri saya merasa lebih ke fruity, sementara kalau ke Mazer ini dia lebih ke manis ya, kayak clarity-nya tuh lebih naik gitu. Jadi bisa lihat sendiri juga kalau keseragaman uniformity masih di Mazer ZM. Kalau sementara kalau ini dia lumayan uniform tapi lebih ada kayak bouldernya sendiri. Terus ada part juga yang ini kayak istilah kata kayak ada statiknya di sini. Habis ini kita bakal cupping dengan suhu 93. Kalau dari segi ini bisa lihat sendiri ya. Kalau Mazer kan harganya di 55. Sementara kalau SG1 atau IG1 KW ini kita bisa lihat sendiri. Sebetulnya dia bagus juga, cuman kalau dari segi aroma sendiri saya merasa lebih ke fruity, sementara kalau ke Mazer ini dia lebih ke clarity-nya tuh lebih naik gitu. Jadi bisa lihat sendiri juga kalau keseragaman uniformity masih di Mazer ZM. Kalau sementara kalau ini dia lumayan uniform tapi lebih ada kayak bouldernya sendiri. Terus ada part juga yang ini kayak istilah kata kayak ada statiknya di sini. Habis ini kita bakal cupping dengan suhu 93.
Oke, kita bakal cupping satunya Mazer ZM, satunya pakai Lineweber. Lineweber KW1. Kita cium aroma. Oke, menarik juga. Iya, jadi kalau kita lihat ini kayak dia lebih aromanya lebih kayak fruity, tapi kayak fresh fruit. Sementara kalau ini lebih kayak ripe fruit. Ini yang Mazer, ini yang Lineweber gitu. Lineweber dari Taiwan, Mischief. Jadi gimana Pak Richard bisa menjelaskan kurang lebih yang Mazer ini karakternya gimana sama yang Lineweber ini kalau di cupping gimana karakternya? Oke, cukup menarik sih. Jadi kalau yang di Mazer, kamu akan lebih highlight ke sweetness-nya. Kalau yang Lineweber KW ini lebih ke arah malah acidity-nya. Tapi memang sih menurutku untuk aftertaste-nya yang ini menurutku lebih kalau kita ngomong lebih astringent, tapi lebih kebuka antara yaitu acidity-nya tuh layering-nya akan lebih kebuka, lebih jelas. Sedangkan kalau Mazer ZM ini lebih ke arah fokus ke manisnya sih. Tapi secara rasanya memang akan lebih kompleks ke yang SG1 ini. ya. Oke. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Tapi cukup menarik sih untuk harganya dengan kualitasnya sih cukup menarik. Cukup menarik. Ya. Bisa atur speed lagi. Ya. Oke guys. Ya. Oke guys. Jadi setelah cupping tadi sesuai dengan dijelasin sama Pak Richard tadi, dengan SSP Bur ini kayak merubah karakternya tuh kayak lebih kompleks, terus lebih sweet, lebih fruity juga. Jadi kalau analoginya mungkinnya kayak lebih ke fresh fruit, sementara ini mungkin ke highlight ke sugar browningnya kalau di Mazernya kita. Dan grinder ini juga punya keunggulan yaitu bisa di espresso guys. Jadi habis ini kita bakal tes dengan espressonya kita. Udah kita atur juga dengan speed 1100 dan dengan istilah kata kalau kita kliknya mungkin di 1,5 kali ya buat espresso. Habis ini kita bakal full dengan mesin espresso kita. Jadi tadi kita udah nge-pull espressonya Guatemala Huehue Tenango dengan standarnya kita yaitu kita pakai disk juga, terus waktunya tadi ada di 27 second jadi nggak susah untuk kalibrasinya. Dan kalau dari aromatiknya sih oke banget, jadi kayak baunya kayak milk coklat, floral yang kita dapat ya kalau dibandingin sama grinder komersial kita, tapi kayak bodinya tuh lebih tipis gitu. Mungkin ini seperti espresso kekinian, specialty kayaknya. Jadi tadi kita kalibrasi pakai espresso Guatemala, terus ya ini kalibrasinya nggak gitu susah. Jadi kita waktu di 1,5 langsung ketemu espressonya tadi single shot, one kill udah langsung keluar. Tapi pada saat kita giling tadi 20 gram, yang keluar pertama kali adalah 15 gram. Jadi begitu kita butuh dipancing dulu sama bijinya, baru keluar semua. Which is yang tidak, kayaknya kalau kalian ingat saya di EG1 yang asli itu tidak terjadi, malah kan harusnya kan ini klaimnya Lineweber kan dulu zero retention ya guys. Atau saya juga nggak tahu apakah mungkin karena ini masih barang baru banget, karena Kobe ini sendiri baru giling 2 kali, malah lebih banyak kan kita. Taste wise di espresso dia kayak lebih clean, tapi clarity-nya naik juga, jadi kayak ada something yang part yang kayak greenish itu kayak ekstrak juga. Overall ya sepertinya kalau misalkan untuk lab atau kalau nggak kayak homebrewers yang mencari purist, cari clarity banget untuk push clarity, grinder ini oke banget. Tapi kalau saya pilih kalau buat operasional, kayaknya kalian harus hati-hati, harus bisa milih kualitas kopinya yang lebih baik lagi, yang misal kata negatif notes-nya istilah kata minim juga. Kalau enggak
Begitu kalian pull, mungkin akan ke ekstrak juga negatif note-nya. Tapi cukup mencengangkan juga, karena kita lebih istilah kata kayak dapat clarity yang lebih. Meski ini kita bakal masuk kurang lebih kejelekannya apa. Gitu. Jadi ya untuk grinder ini sebenarnya nggak sulit, karena memang didesainnya adalah untuk single dose grinder. Single dose grinder itu apa? Jadi kalau kalian tahu sendiri kayak grinder espresso, dia tuh punya punya hopper, which is kayak buang-buang, istilah kata kayak buang-buang beans akan banyak sekali kalau terutama pada saat kalian kalibrasi. Nah, Lineweber ini workflow-nya benar-benar efisien banget. Bukan Lineweber sih, ini SG1 sorry. SG1 ini punya keunggulan, dia punya single dose. Jadi kalau kalian mau single dose espresso, punya espresso eksotik atau punya filter eksotik, dia single dose pasang dan sudutnya begini, janjinya sih klaimnya katanya less static dibandingkan itu. Cara ngeadjust grain size-nya juga gampang banget, walaupun ini awal-awal kita kayak ngerasa kesulitan ya. Karena dia magnet, jadi awal-awal pasti kenceng banget. Nah, ini pada saat kalian sesuaiin angka aja nih. Nah, kalau kalian mau angka kayak gini, ke 8 makin ke kiri, angka makin mengecil otomatis makin rapat. Sementara kalau angkanya makin lebar atau membesar, angkanya makin kasar. Dan kalau kalian mau tahu speed, pasti beda-beda juga. Nih, kalian bisa ngatur speednya di sini. Standar sih di 1000, kalau saya sementara pakai di 840 karena ya istilah kata makin speednya makin rendah katanya sih makin manis gitu. Ini yang tidak dipunyai sama grinder lain, mungkin bisa juga buat timer sculptor. Nah, begitu. Dadah, thank you. Oke guys, jadi gini kita sudah istilah kata main-main ya, hampir seharian kita main-main sama grinder ini. Yang keunggulannya adalah dengan harga sekitar 25-26 juta dari Kobeni atau Benny Loves Coffee. Kalau kalian pengen cari grinder ini, dia berani masukin grinder ini di harga 26 juta. Keunggulannya yang pasti di harga, karena kalian jarang banget, saya belum pernah ketemu istilah kata grinder 26 juta sudah dapat SSP bur dengan spek seperti ini. Ya, dan ini bikinan Mischief. Saya cuma punya Mischief itu yang setelah kata yang tembakannya Lago Mini waktu itu, dan itu works well banget, masih bertahan juga sampai sekarang. Dan fungsionalnya grinder ini buat apa sih? Kalau saya bilang untuk kalian punya cafe yang istilah kata heavy traffic atau kalian kopi susuan yang jual kopi susuan, grinder ini mungkin nggak cocok. Lebih cocok dengan ambience-nya seperti Nordic Founders ini yang dimana experimental bar. Terus kopi-kopi yang dipilih juga kualitasnya jauh lebih bagus, setelah kata lebih berani. Nah, grinder ini mungkin akan meningkatkan clarity dan sensasi seduhnya kalian. Dan tapi kejelekannya apalagi yang pasti saya masih kurang srek adalah di sini. Nah, di bagiannya ini ya guys. Kalau dari segi yang lainnya build quality-nya sih kokoh, cuman saya kurang srek di bagian sini. Nah, ya bisa dilihat ya, saya juga bingung mungkin apakah penempatannya begini atau begini. Cuman kalau dari lihat desainnya sih sepertinya ini, karena ada magnetnya ya. Ini dan grinder ini juga tidak didatengin sama, tidak disertakan istilah kata sama blind shaker ya. Jadi kalian harus cari istilah kata doser cup yang istilah kata sependek ini. Ini guys. Karena kita disertakan dengan blind shaker atau blind portanya yang tidak seperti EJ1 yang sudah include semua gitu. Ya ini kan karena grinder budget, jadi kalau kalian pengen mau lengkap kalian mungkin akan harus beli terpisah gitu. Yang pasti speed burnya itu works dan dia punya dua fitur, jadi kalau kalian tekan tombolnya 2 kali dia akan ada burnya tuh bisa muter ke arah yang berlawanan, jadi anti doser. Dan kejelekan kedua yang saya ketemu adalah retensinya masih lumayan tinggi ya, which is kalau kita berharap dari si EG1 yang asli, itu kan klaimnya kan dengan desainnya dia ini kan bakal minim retensi. Cuman tadi kita coba terutama di espresso, dia retensinya lumayan banget gitu. Kurang lebih kayak gitu, ini hasil review kita itu. Makasih banget Kobeni sekali lagi udah minjemin kita untuk grinder solid ini. Menurut kalian gimana grinder ini? Apakah yang pasti build-nya kan solid banget, tapi kalau kalian istilah kata kalian pro atau enggak dengan istilah kata doppelganger grinder seperti ini gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sekali lagi ini kita bukan kayak support banget sama pembajakan grinder, tapi kita review apa adanya. Mungkin kalau kalian punya budget terus pengen punya EG1 ya
bisa pilih grinder ini. Tapi kalau kalian punya budget dan pengen pro banget sama originalitas dan idea, kalian bisa beli SG1 G1 yang asli. Kurang lebih gitu aja, sampai jumpa di konten kita yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!